Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua dan Bang Bes, yoi, di Top Score TV kolaborasi sama Ayo Indonesia. Nah, kemarin di video sebelumnya kita udah ngebahas tentang formasi 4-4-2. Nah, sekarang kita akan bahas formasi yang jadi fundamental hal yang mendasar nih buat Indonesia ya. Yes, yang lagi tren juga. Lagi tren juga. Abad sekarang, 2010 ke atas. 2010 ke atas adalah formasi 4-3-3. Ya. Yoi. Nah, kalau kita bahas 4-3-3 itu nggak bisa jauh kita ya dari formasi 4-3-3. Lajur sayap luar, 3 di depan, 3 di tengah, ya kan. Itu sangat paten banget, sangat common. Ini ada pembagian-pembagian gini ya maksudnya? Yes, pembagian-pembagian itunya. Oke. Kalau di 4-3-3. Oke. Nah, di formasi sebelumnya kan backnya 4. Ini masih backnya 4 juga. Masih 4. Nah, karakteristiknya mirip-mirip. Karakteristiknya mirip-mirip, tetapi yang bikin beda 4-3-3 ini dan sangat common dan dipakai di Indonesia di Liga 1, di Timnas pun sempat pakem juga waktu itu. Karena di formasi ini adalah sangat gampang sekali untuk diaplikasikan. Oh gitu ya? Nggak sulit. Sulit. Karena jadi formasi belajar juga bagus. Oh. Kenapa? Karena di Indonesia kita kan kiblatnya Villanesia namanya. Oke. Filosofi sepak bola Indonesia. Oke, 3 itu tadi ya? Ya, 3 Boleh tadi. di-highlight lagi kali ya? Nah. Yang pertama adalah proaktif. Kita yang pegang bola. Kita yang pegang bola. Kontrol pertandingan. Oke. Terus kedua, kita pengen konstruktif. Konstruktif. Dari lini ke lini. Dari lini ke lini, nggak long ball Nggak long dulu ball, ya? ya kan kita mau coba rubah itu. Terus ketiga, kita pengen progresif. Progresif. Jadi nggak cuma main sini terus, nggak Yeah. switch play terus. Yeah. Ya kan? Nah, kita juga pengen naik, ada Yeah. penetrasi. Nah, Yeah. itu 3 tadi. Kalau pakai 4-3-3, sangat mudah sekali untuk diaplikasikan 3 hal yang itu tadi. Kenapa? Karena akan tercipta banyak banget segitiga atau ketupat. Ya. Segitiga. Ya, jadi line pass-nya banyak. Ya, opsi pass-nya banyak. Makanya sangat populer. Oh gitu. Ya kan, 2010 ke atas, siapa sih yang nggak ingat Coach Indra Safri ya? Salah satu pelatih lokal yang paling sukses pada masanya. Dia juara 2 kali AFF, tetapi yang paling terkenal dulu dia juara yang sama U19 pertama kali setelah lama banget Indonesia nggak pernah juara. Dia ngalahin Korea juga. Terkenal juga dengan tiki-takanya Indonesia, Pepepa ya kan. Nah, itu dengan formasi ini. Karena banyak banget opsi pasnya. Dan opsi belajar untuk formasi 4-3-3 ini sangat terbuka dari anak-anak kecil. Main 7 lawan 7 pun udah bisa kita pakai formasi 4-3-3. Ya, karena ada opsi segitiga-segitiganya banyak. Iya. Nah, ngebahas tentang segitiga, seberapa gampang diaplikasikan ke pemain-pemain amatir? Oh ya, nah kan kita ngomongin soal Ayo nih ya kan, yang mengakomodir pemain-pemain amatir, tim amatir buat main bola. Betul. Kalau kalian pengen main 4-3-3 ini sangat common sekali. Kalian punya satu striker dan ada sayap, udah 4-3-3-nya. Oh gitu. Biasanya yang jadi tengah ini biasanya pelengkap. Tetapi jangan lupa 4-3-3 ya biasanya kalau lagi bertahan nih turun 7-nya. Jadi 4-5-1. Seperti itu. Sangat mudah sekali diaplikasikan. Oke. Nah, kalau 4-3-3 gini kita mulai dari defender deh. Ini back kiri kanannya, kalau gua ngelihat 4-3-3-nya Liverpool, kiri kanannya kan itu Robertson sama Arnold kan udah fullback terbaik. Iya, udah kayak playmaker juga kan. Nah, beberapa tahun terakhir. Nah, kalau yang bener-bener 4-3-3 apakah seperti itu atau memang yang di Villanesia deh konsepnya itu gimana tuh kalau wingbacknya? Ya, seperti itu juga. Tapi kalau kita ngomongin pemain bertahan, kita balik lagi, kiper lagi. Oke, kita balik ke kiper biasa. Kiper. Dia di belakang, dia mau build up, dia masuk di sini, terus fullbacknya dia ada di sini, terus nomor 6-nya, kalau yang di formasi 4-4-2 tadi, kan 2 dia, salah satunya turun. Kalau ini udah otomatis, yang ini yang turun. Oke. Nah, akhirnya kelihatan kan, ada segitiga ya, namanya. Segitiga 1, segitiga 2, segitiga 3, ya. Jadi opsi passing seorang kiper banyak. Jadi kalau misalnya ini dia nunggu di sini, dia tutup center back-nya, dia bisa kasih ke 6. Sini, Misalnya dia jaga di sini, dia bisa kasih ke 3. Kasih ke sini, gitu. Ini makanya kita sangat mengakomodir proaktif tadi, bermain proaktif, bermain membangun dari belakang, build up dari belakang. Sejago apapun lawan, tapi kalau kita yang pegang bola, ya mereka juga mungkin pasti cuma jago. Nggak dapat bola kan? Nggak dapat bola. Keberanian itu tadi. Oke. Pakai itu. Nah, terus kalau misalnya 4-3-3, kita ngomongin satu holdingnya.
Holding. Kan holding, hold, yang hold, Menghold. jangkar, kata Ya, oke. bahasa Indonesia kan jangkar, pengangkut air. Nah, Iya. jangkarnya ini nomor 6. Orang kadang bilang tuh orang yang paling belakang ini adalah gelandang bertahan. Padahal bukan. Gelandang bertahan tuh biasanya yang ada di sini nih, salah satu di antara sini atau sini. Karena kadang ini yang dapat bola, anggap ini adalah bola, dia dikasih sini, dia balik badan, dia bawa ke sini, boom, Oke. switch. Switch ya. Kayak gue ngomong tadi bang, sepak bola sekarang bukan tentang posisi, tetapi fungsi. Kita ngomongin masih posisi Yes, holding. Yes, holding, deep lying playmaker. Deep kalau lying mau playmaker ya. Hah? Yang tadi lo bilang kita ngebahas tentang siapa? Ada Andre Pirlo. Pirlo. Tetapi Pirlo sendiri, dia nggak bakal thrift atau bakal sukses kalau nggak ada yang ini nomor 8 ini. Iya, tukang ngancurin orang. Gennaro Gattuso. Gattuso, badak, ya kan? Dia bawa bola ke depan, dia yang cover sini. Iya. Nah itu, kalau misalnya kalian main di sepak bola amatir, nggak bisa kita egois. Semua pengen pegang bola. Ada satu pemain juga yang harus agak sedikit ngalah. Dia bantu defense, lebih tebel, lebih baja, lebih besi istilahnya. Betul. Dia pegang bola, dia bawa ke depan, ya ini yang ngalah dikit, maju sini, supaya tetap ada 4 sini, ya kan? Ini kan naik kadang-kadang. Iya. Sini misalnya, ya. Itu tadi kegunaan kita pakai Villanesia 4-3-3 ini kan Villanesia. Ketika kita main sepak bola 7 lawan 7, ya kan kebetulan gue juga pelatih SSB. Siop, kita main 7 lawan 7, formasinya juga enak, Mam. Anak-anak 3 begini aja nih. Ini kita balik dulu sepak bola besar. Udah begini formasinya. Oh. Ya kan, sekarang gua tanya, Mam. 7 lawan Berapa 7 ketupatnya? Banyak kan? Banyak banget. Banyak ketupatnya. Banyak banget. Karena kita mau mengajarkan anak-anak, mereka dapat bola, kalau mereka misalnya bisa passing-passing. Iya. Kalau misalnya bisa dribbling ya dribbling pas di depan. Iya. Kalau bisa passing dulu. Kita main build up tadi. Nah, ternyata segitiga atau ketupat itu penting banget ya, Bang. Ya. Setelah Bahasa Inggrisnya diamond. Cuman kadang-kadang kita bahas bahasa Inggris diamond ke anak-anak kadang-kadang kurang paham. Jadi ketupat kan biar makan apa waktu lebaran? Nggak makan coach. Opor. Nggak makan coach. Aduh, salah juga. nggak makan. Salah juga kita nanya. Iya, bener. Nggak makan coach. Ya, makanya ketupat. Opor temannya ketupat. Ketupat. Ya kan? Yeah. Sebenarnya kenapa sih ketupat ini? Karena sebenarnya banyak titik-titik yang bisa dijadiin ruang passing ya. Betul. Bener nggak sih? Kita balik lagi ke Tiki Taka ya. Sempat terkenal tahun 2010-an, treble winner Xavi Iniesta. Xavi pernah bilang, kalau misalnya sepak bola itu adalah ruang dan waktu. Space and time. Kalau lu punya waktu, lu bakal punya space. Nah, sedangkan Tiki Taka ini, bagaimana kita menciptakan ruang? Lu main passing, satu pemain lawan ini dia gregetan, kesel gua kejar ke sini, ada ruang ada sini, ruang. pas. Gitu, dia menciptakan ruang. Ketika dia ada ruang, ada waktu, selesai. Pirlo, Iniesta, Xavi itu nggak bisa kita kasih ruang. Itulah artinya. Makanya gila, kita detail banget ya. pengen pakai ini di Indonesia. Sejak 2017, udah mulai kita promosikan namanya Villanesia, kawan-kawan. sebagai guidance atau panduan untuk kita, pelatih SSB, untuk kalau kita lagi bingung nih, anak-anak kita mau latih apa? Oh, latih build up, latih passing, teknik dasar. Formasi belajarnya apa? 4-3-3. Karena 4-3-3 sangat mudah buat kita kecilkan. Istilahnya dibagi-bagi jadi kecil bisa. 4-4-2 kan susah, Mam. 4-4-2 jadi sepak bola 7 gimana? Strikernya apakah tetap 2 apa 1? Ya kan agak-agak bingung. Nah, kalau 4-3-3 gampang, tetap ada 1 di sini, tetap 3 juga. 3 sayap. Tetap ada 1. Betul. Nah, jadi Villanesia ini sebenarnya adalah blueprint ya, atau kalau lo lagi latihan di, kan yang menonton ini kan bisa orang mana aja, Bang. Di Papua kah, di Aceh kah, segala macam. Nah, kalau misalkan mungkin kalau lo ikutan SSB, mungkin tanya coach lo dia paham tentang Villanesia atau tidak. Karena sebenarnya kalau menurut gua udah ada blueprint kayak gini harusnya bisa diikutin, diserap. Kalau kalian nggak punya bukunya, minta sama Bang Bes, kasih ntar PDF-nya. PDF. Jangan minta hard copy. Ongkir mahal, Bang. Ngapain minta hard copy? Hard copy, soft copy, modern. Iya, kita PDF. Minta PDF. Dikasih PDF, dia print sendiri ya? Print sendiri. Nah, bener. Bang Bes, minta dong ini sekalian di-printin. Warna kalau bisa. Itu namanya celambung. Ya, warna lagi. Iya. Berapa halaman, Bang? Ntar biar 180-an. 180 kan? Gampang lah. Nggak nyampe Zaman 20 sekarang ribu. kayaknya semua HP udah berwarna. Nggak perlu lu print juga. Bisa, ya kan? Gitu, Nah, Villanesia.
Nah, ternyata 4-3-3 ini adalah benchmark lah ya. Maksudnya yang dijadikan dasar. benchmark untuk si Villanesia. Nah, ternyata ini juga cocok sebenarnya kalau dipakai di amatir. Di amatir sangat cocok banget. Betul. Karena semua mengakomodir semua. Ada yang suka jadi sayap, suka striker, suka tengah. Ada semua kan posisinya. Nggak ada yang kurang. Yeah. Kalau 4-4-2 tadi, ya strikernya harus 2. Ini strikernya 1 cukup. 1 cukup. Bahkan kadang-kadang striker juga bisa jadi sayap. Jadi sayap maksudnya di sini, ya kan? Nah, itu. Iya. Nah, kita tadi lanjut dari holding ya. Kita ke holding. Nah, ini 2 pemain ini nih yang di sini nih. Ini dia tugasnya apa nih? Nah, balik lagi kita ke Villanesia. Sebelum ada Villanesia, dulu acak nomor, Mam. Tapi sekarang sejak ada Villanesia, 1 tuh udah pasti kiper, 2 bek kanan, 3 4 tengah, 5 bek kiri. Biasanya holding atau gelandang bertahan tuh 6 sama 8, 10 second striker, sayap 7 sama 11, 9 striker. Itu udah jadi apa istilahnya patokan kita lah. Patokan. Nah, sekarang karena ada ini kita udah tahu ini nomor 10 sama 8 misalnya, Mam. Otomatis nomor 10 ini yang lebih ke atas dong karena dia second striker. Iya. Kalau di Indonesia di timnas waktu itu ada Stefano Lillipali sama Septian David ya. Bagus banget karena mereka bisa cari di sini. Ini ada back tengah full back. Dia bisa ke sini nih, between. Ya, tugasnya mereka. Nah, biasanya itu ini naik, ya yang ini yang turun tugasnya. Balik lagi kayak 4-4-2, mereka berdua nggak boleh sejajar. Karena kayak tadi ilustrasinya, ada orang 2 begini, mereka sejajar, Mam. 1 passing, pam. Berapa orang lewat? Passing di antara ya, abis ya. Jret, 2 orang kelewat ya. Itu yang sangat penting di sepak bola zaman sekarang adalah ruang antar lini. Ya, between the lines. Itu sangat penting, between the lines. Yang penting tuh di sini. Sini nih, penting banget nih. Antara center back dan full back. Lo harus cari ruang di situ. Between the line antara gelandang bertahan dan ini. Bisa ada ruang di sini. Itu yang banyak dimanfaatkan oleh orang. Bagaimana cara menutup ruang between the line itu? Ya inilah. Tutup. Gerakannya ya? Gerakannya harus begitu. Dan salah satu 8 sama 10. Otomatis lu dapat nomor punggung 8 ya berarti lu harus lebih bertahan. 10 lu harus lebih nyerang. Biasanya nomor 10 ini jembatan. 6 kasih ke 10, 10 pum switch ke 7 atau ke 11 atau terobosan ke 9. Baru dia ikut follow up. Nah, kita langsung ke striker biar agak cepat dikit. 9 biasa dapat bola di sini nih, bola di 11. 9 biasanya supaya dia bikin orang nggak monoton, dia ini ke tiang 1, 10 ke tiang 2. Oke. Kalau bisa jangan nyilang, Mam. Jangan lurus, harus nyilang. Ke depan, ke sini. Oke, supaya off the ball juga ya? Ya, supaya back lawan juga bingung. Gue mau jaga nomor 9. Karena zaman sekarang di Villanesia, kita tuh nggak diajarkan cuma formasi, Mam. Tetapi cara bertahan. Cara bertahan kita di Villanesia itu adalah zonal. Zonal itu apa? Zonal itu yang kita jaga adalah zona. Bukan orang yang kita jaga. Jadi kalau ada istilahnya box, mungkin terkenal lah sekarang box to box ya kan, box to box midfielder Arturo Vidal, Ernesto Valverde di Real Madrid. Dia bukan jaga orang, tapi dia jaga zona. Kalau ada orang masuk di zonanya, habis. Prak. Kalau di Indonesia pemain tengah yang box to box midfielder yang bagus menurut gue ya, Manahati Lestusen. Bisa pegang bola, bisa jaga zona juga. Di 2016 kan gacor banget dia. Iya. Favorit. Itu tadi. Nah, kalau balik lagi ke lapangan tengah berarti kalau gua runut ya, nomor 6 adalah holding. 6 atau 8 bebas. Oke, 6 ada. Gue lebih suka 6. Oke, 6 adalah holding, orang yang paling bisa memegang bola. Yes. 10 adalah orang yang paling kreatif, bener nggak? Betul banget. Sebenarnya orang yang paling kreatif. Anak 90s. Trequista. Trequista. Iya. Kalau mau lebih keren dikit komik Fantasista. Fantasista. Nah, itu nomor 10 zaman dulu udah paling terkenal kan? Itali. Totti dulu ya kan. Dulu di Milan ada Rui Costa ya. Wah, buset, jadul banget. Iya, gue udah ngikutin. Itu zaman dulu dia dapat bola dia selalu ngangkat tangan begini, ya kan? Itu gue nggak tahu tuh. Dia angkat tangan begini supaya siapa yang mau dikasih, ya kan? Oh gitu. Gila. Nah, itu nomor 10 zaman dulu lah yang maksudnya yang kreatif, yang bisa create ruang, ya kan? Kalau nomor 10 zaman sekarang dia lebih penetratif. Formasi ini juga bagus ketika lawan itu defend, Mam. Lawan itu deep defend biasanya. Deep defend with counter. Biasanya mereka ngincer counternya. Oke, kalau di FIFA tuh drop back namanya. Jadi mundur semuanya. Mundur semua. Tapi drop back, lu shoot aja dari jauh. Itu kan masuk tuh. Karena mereka nunggu aja. Nunggunya biasanya di sini. Ya, kalau mereka drop, lu tinggal switch play. Switch play cepat. Nah, itu tugas nomor 10. Ngarir cepet. Gitu ya. Jadi
kalau misalnya lu dapat lawan, ini misalnya tim amatir nih, musuhnya nih defend terus. Udah lu puter aja bola dari 7 ke 9 ke 11. Puter terus. Puter terus sambil ada penetrasi. Semakin cepat lu switch play untuk menghindari pressure itu tadi, pasti nanti lawan nggak akan bisa ngikutin. Pasti ada celah. Dapat celah, boom. Cross. Ini. Iya. Gila. Gak usah panik kalau misalnya lawan tuh defend. Switch play aja. Switch play. Betul. Nah, itu kan pemain tengah. Sekarang kita ngomongin masalah, kan kalau 4-3-3 tuh, sayap tuh vital banget Bang, bener nggak sih? Sayap betul. Vital banget kan? Di kampung gua ya, nggak paten namanya orang main bola, kalau nggak ada sayap. Oh gitu ya? Sadil, ya kan, Febri kalau zaman sekarang kan kelas-kelas tuh, sayapnya kenceng-kenceng. Di 4-3-3 mereka bisa hidup, karena 4-3-3 itu sangat mengakomodir. Betul. Karena apa? Mereka nggak mungkin masuk ke dalam, kan udah ada nomor 10. Iya. Sangat posting Position lah ya. posisi di sini. Dia pasti mereka sini kan? melebar terus, melebar terus. Sini ya kan? Nah, balik lagi ke Villanesia. Kenapa banyak gue bahas Villanesia? Karena ini kan formasi belajar kita. Formasi belajar. Di Villanesia kita diajarkan, ketika kita pegang bola, hal pertama yang kita lakukan, misalnya bola nih, merah nih, ini jadi kasian banget nih nomor 1 jadi bola terus. Jadi bola. Kasihnya dia dioper-oper. Bola di nomor 3. Yang pertama harus kita lakukan adalah spread out atau melebar. Selebar mungkin. Pum, lebar. Jadi kita kasarnya ada bahasa Inggrisnya adalah stretch, kita renggang lawan. Direnggangin. Jadi lawan itu semakin dia rapat, semakin susah kita tembus. Sama lah kayak mungkin Imam ini kan paham lah soal sepatu-sepatu lah ya. Semakin bagus bahan ya. Kan tebel pasti, bagus. Susah banget. Baju juga. Tapi baju, kalau ini baju bagus. Tebel. Kalau tipis kan gampang rusak segala macam. Tapi kalau tebel ya itu. Nah, kita gimana caranya? Kita stretch, kita renggang itu lawan dengan cara spread out. Di Valencia kita diajarin gitu. Nomor 3 pegang bola, harus ngelebar ini. 2, 5. Ini juga harus ngelebar. Supaya lawan tuh ikut apa enggak. Kita harus lihat reaksi. Gue sih anak IPS dulu, Mam. Sama gue juga. Mungkin lo, IPS juga? IPS juga gue. Jadi siapa anak IPA sini? reaksi kimia, fisika gitu lah, reaksi. Itu gue nilai gue 2 tuh fisika. Gue nggak ada nilainya karena IPS. Iya, gue kelas 1 kan belajar. Gue lupa terus. Ya, jadi ada reaksi, kita mau lihat reaksi lawan tuh seperti apa kalau kita spread out. Ketika mereka renggang, wah di situ pasti ada celah. Ketika mereka renggang misalnya, center back sama full back-nya aja renggang, mana celah, Mam? Pum. Ini bisa kesini dia. Celah. Tapi kalau mereka rapat, kita mainnya nggak ngelebar, ketemu karena rapat lawan. Nah, ini ada tips nih buat teman-teman di amatir. Kalau kalian minta bola, jangan minta bolanya begini. Mintanya nggak deketin. Itu mengecilkan lapangan, memperkecil lapangan. Kalau bisa, mintanya ngelebar. Manfaatkan lebar lapangan. Kalau misalnya kamu masih pemain tengah, kalau pemain tengah masih wajar, dia mintanya di kaki. Tapi melebar dikit lah. Bola misalnya di 6, mintanya di sini, di kaki. Tapi kalau nomor 6 yang dapat, nomor 11 minta, udah jangan minta di kaki. Minta di bola lari. Karena emang tugas lu adalah itu. Ya. Karena di Indonesia gue masih sering lihat, kita pegang bola, kita tuh masih memperkecil lapangan. Lawan itu seneng kalau kita tuh kecil. Lawan itu kesel kalau kita tuh lebar. Ya. Capek ngejarnya juga. Capek ngejarnya. Bayangkan sekarang, nomor 6 pegang bola. Nomor 8 minta nih. Minta dong bola. Dia ngedeketin. Iya, ruangnya cuma segini kan. Nah, emang lawan bakal ngebiarin? Silakan. Silakan. Enggak kan, dia pasti ngikut. Monggo silakan. Dia ngikut kan. Kira-kira lawan lebih gampang apa lebih susah? Gampang lah. Lebih gampang karena lebih kecil. Jadi di Villanesia kita tuh diajarkan spread out, melebar, selebar-lebar. Ya memang ada jeleknya juga. Ketika lu ngelebar selebar-lebarnya, passing lu keputus. Si kawan ini passingnya pelan atau salah passingnya lu bakal kena itu ya. Tapi itu kan istilahnya kita formula yang kita inginkan. Iya. Itu memang resiko passing melebar ketika passingnya ke intercept habis ya. Enak juga karena ngelebar itu, jadi kita tuh lebih enak, lebih pede naik, enak naik saling support.
bagus. Benar. Tapi ya paling dasar ya passing sama controllingnya Sangat harus. dasar, passing, kontrol. Nah kita ngomongin ini dengan anggapan teman-teman di Liga Amatir udah pada beres urusan passing sama kontrol Iya, lah ya. bisa lah kan. Bisa lah gitu. Bisa. Apalagi kan udah berani ikut liga harusnya udah bisa, udah bener passingnya. Kalau dari foto-fotonya pada bagus bagus. Iya kan, gue juga fotonya bagus lagi kontrol. Mana abis itu bagus. Kemarin gue main bola, foto gue loncatnya tinggi banget. Bagus juga. Padahal kemarin perasaan gue jatuh nih. Tapi foto bagus ya. Apa namanya foto? Iya, likes puluhan ribu ya kan. Foto. Nah, itulah bagus. hidup kawan-kawan. Seru. Ya. Nah, ini tadi kan winger, ya kan? Yes. Wingernya belum selesai Ya, dibahas. silakan aja. Winger, bola misalnya di 11, jadi bola lagi, Bang. Nomor 1 jadi bola lagi. Bola di sini, pam, dia bawa ya kan. Nomor 9 minta. Tadi gue udah bilang anggap nomor 6 yang naik, 8 yang cover di belakang. Nomor 9 ke tiang 1, 10 ke tiang 2. Ini tunggu di sini. 7 Masuk. masuk dong, ya. Siapa tahu crossingnya ketinggian. Iya, betul. Atau second ball-nya ya. Atau di flick bisa juga. Ya ini kan basic banget soal itu. Jangan karena nomor 11 sudah pegang bola, nomor 7 ngerasa, udah selesai tugas gua, alhamdulillah. Sama kayak 4-4-2 tadi ya, pokoknya ikut aja, ikut. Sama seperti pemain belakang juga. Kita pegang nomor 11 nih bola. Nomor 7 udah naik. 8 udah di sini. Udah bagus, udah sesuai dengan yang kita pengen. Tetapi ketika ini kerebut, Mam, di sini kosong banget. Nggak boleh ada ruang di situ. Gue masih ingat sedikit cerita masa lalu, Luis Milla, pertandingan pertamanya lawan Myanmar. Pasti pada ingat kalah 3-1. Karena waktu itu pemain-pemain masih belum connect dengan apa yang dia pengen dan banyak banget space di sini di tengah. Ketika udah nyerang di sini udah nggak ikut naik. Sebenarnya bagusnya ketika udah di Asian Games udah bagus. Ini udah nyerang, ya ini udah naik. sehingga tidak tercipta banyak ruang ya. Tapi Bang, ini kan nanti nggak ada orang di sini. Iya. Ya ini kan kita cegah supaya mereka ini nggak kasih diagonal di sini. Ya. Kita tutup di sini. Nah, itu sering banget terjadi di amatir, Bang, termasuk di gua. Jadi kalau kan gua main di tengah, gua bilang bahwa ini defender jangan ketinggian defense-nya karena lu diajak lari abis lu. Jadi gua bilang sama dia, lu di sini aja, jangan kejauhan. Soalnya begitu kerebut nih di sini nih. Di passing bola jauh, sini lari gol gitu-gitu mulu. Bisa naik, tapi ininya jangan lebar begini. Masuk. Oke. Karena apa, Mam? Karena sejauh-jauhnya itu bola di pinggir, tetap ujung-ujungnya mau ke sini. Iya. Bukan cetak golnya di sini. Iya. Jadi otomatis mereka bakal masuk ke dalam. Jadi kalau misalnya lu punya back yang nggak kuat lari, yang di amatir kan banyak kita nggak kuat lari, stamina juga nggak banyak, masuk aja di dalam semua. Tunggu aja mereka di sini. Ya kan, pasti mereka bakal ke sini. Nggak mungkin mereka dapat bola, tembak ke sini masuk. Enggak kan, pasti dia bawa, ujung-ujungnya pasti mereka bakal masuk ke dalam, katin ke dalam. Udah tunggu aja di tengah. Jadi misalkan bola jauh ke sini, jebret gitu kan. Mereka lari ke sini kan. Ya, Nah, ini kita mundurnya ke atas sini gini ya. Ya, mundur ke situ. Gini ya gitu ya. Kalau misalnya ada empat misalnya, satu boleh keluar, tiganya di sini. Jangan, aduh panik ada bola di pinggir, semuanya ke sono. Ya di sini kan kosong, nanti dia switch, Kalau kata siapa ya, Safi kayaknya, Safi bilang, kalau bola tuh ada di sini, di satu sisi lapangan, sisi yang lain pasti kosong. Itu harus diingat. Makanya tadi gue bilang, bola di 11, sini pasti kosong nih, karena mereka pasti bakal jaga di sini. Nah itu keasikan formasi 4-3-3. Gokil. Nah, itu. Oh, ya. Sambil ngomong aja, Mam. Nih gue gambar sesuatu. Nah, jadi kalau menurut gue formasi 4-3-3 ini bisa lo jadiin template nih buat lo semua anak SSB yang baru mulai bingung kan, coach kita pakai formasi apa? Nah mudah-mudahan ada coachnya juga yang nonton di sini. Kita mulai belajar filosofi Villanesia. Jadi ini udah ada blueprintnya. Zaman dulu gue kecil kagak ada tuh. Terserah coach gue mau dibikin 7-1-1-1-1-1 juga apa gitu kan. Nah sekarang udah ada blueprintnya. Jadi mudah-mudahan bisa diikuti. Nah ini apa nih coach? Nah ini karena gua akrabnya dengan Luis Milla, jadi gua sedikit cerita bagaimana formasi 4-3-3, 4-2-3-1 dia pada masanya. Tadi kan Imam bilang, gua ini pemain tengah, back gua kadang gua nggak mau dia terlalu naik, terlalu mundur juga nggak bagus. Nah di Luis Milla kita punya patokan, ini adalah patokannya. Kita punya persegi di sini, di mana ini adalah patokan kita setinggi apa itu tim atau serendah apa itu tim. Gila. Kalau di latihan, Mam. Kalau di latihannya Luis Milla, kadang tuh pelatih bilang, kalian harus 20-40 meter di lapangan.
Emang lu bisa ngitung 20-40 meter? 20 langkah. Si Luis Milla, dia pakai kain. Dia tempel di lapangan tuh. Jadi kayak ada garis-garis. Yeah. Sekarang udah mulai dipakai di Indonesia. Dia bikin garis di tengah, persegi, kurang lebih nih 20-20. 20 dari sini kan? Ya, dari sini ke sini kalau nggak salah 20, 30, Oke, 40, kurang lebih segitu. Ini tim ketika dia pegang bola, ketika dia nggak pegang bola, pengen defense, di sini, Mam. Oh gitu? Jadi gimana? Ini kan udah ngacak nih. Ini juga ngacak. Ketika kita nggak pegang bola, ini masuk. Pum, pum, pum. Pum, pum. Wah, ini rapat banget, Mam. Pas lagi nggak megang bola? Pas lagi pegang bola, lu lihat tuh, rapat banget. Justru kalau lagi megang bola jangan split out ya? Kalau lagi nggak megang bola nggak usah, jangan split out, atau gimana? Kalau kita lagi pegang bola, spread out. Iya, spread out. Kalau lagi nggak pegang bola, ini belum masuk tadi kita di Valencia. Di Valencia juga diajarin. Kita bahasa Inggris kerennya tuck in. Coach Simon sering bilang itu tuck in. Tuck in. Ya, masuk ke dalam. Begini. Lu lihat sekarang nih, Mam. Rapet atau enggak? Rapet. Ada bola diagonal, masih bisa semuanya geser. Geserin gitu ya. Jadi contoh nih, ini ada orang nih, dia mau switch play. Ya kita ikut, bola ke kanan, kita ke kanan semua. Wah, anjrit. Tapi kotaknya segini. Ini udah kejadian, formasi ini, kotaknya ini, ketika Asian Games. Makanya rapat banget pas Asian Games. Ini. Tapi kalau yang di sebelah sini, ini kan ini lagi defense katakanlah ya. Ini defense ala Valencia. Ini ada sayap sebelah kiri sini nih. Ala Luis Milla juga. Dari sini nih, di cross, gitu kan. Ini kosong kan, 2. Oh, ini kalau ada orang di sini, ini anggap bolanya di sini. Dia mau cross ke sini, ini udah siap, Mam. Dia udah siap. Jadi istilahnya, kita tuh nggak bisa juga, misalnya ini pegang bola nih. Ini pegang bola, contohnya nomor ini pegang bola. Di sini kosong. Ini ada bola nih. Oh, ada bola nih. Jadi, ini ada bolanya nih. Ayo ya, boleh. Ini ada bola. Ini mau kita, ini nggak pegang bola nih kawan. Kita tuh nggak boleh, kita harus pretend. Kita harus seakan-akan nggak lihat dia. Kita harus pancing supaya kawan ini passing ke sini. Gitu. Nah, jadi dunia sandiwara ya sebenarnya. Sepak bola tuh olahraga tipu-tipu. Pura-pura lu sakit, pura-pura lu jatuh, pura-pura lu nggak jago, pura-pura jago, pura-pura nggak jago, sebenarnya jago, ya kan? Kita pura-pura nggak jaga dia. Sebenarnya kita lihatnya lirik aja lirik. Sama kayak lu mau nyebrang, ya kan? Di Indonesia sering lah kita nyebrang jalan. Emang lu nyebrang jalan langsung nyebrang? Gua tanya, mau mati apa mau apa? Kan lihat dulu, lihat kiri kanan. Kadang udah nyebrang pun masih lihat kiri kanan. Anjing ada motor. Nah, tetap gitu. Sama kayak begini juga. Seakan-akan kita buat dia, wah, gue nggak dijaga nih, asik. Padahal dijaga sebenarnya. Kita tunggu dia passing ke sini, baru puff. Kalau zamannya Luis Milla, kita nggak kita rebut bola itu ketika dia masuk ke dalam sini atau dia ke pinggir sini. Oh, tuh filosofinya, kawan-kawan. Wah, gila sih. Ini kotak ini penting, jadi disiplin gitu. Jadi kita nggak, kalau ada yang di sini ya kita udah marahin, masuk dong, masuk sini, masuk. Gila, berarti ini rapat banget sebenarnya di sini ya? Rapat sayap, kan tadi kita melebar. Selebar-lebar ini ketika pegang bola. Ini sekarang lagi momennya gimana nih? Pegang bola apa enggak nih? Pegang. Kan? Oh, enggak. Kan sayapnya di sini tadi, pegang bola. Enggak pegang bola, tuck in. Langsung masuk. Nomor 9 juga masuk. Mereka progres nih. Masuk, naik. Biasa nomor 6 yang pegang. 9 keluar dikit, jaga nomor 6 ya. Kenapa kita harus jaga nomor 6? Karena kadang nomor 6 holdingnya dia yang create ya. Dia yang pindahin bola, Mam. Jadi kalau bisa bola tuh jangan pindah. Kalau bisa bola tuh paksain lewat sini. Karena apa? Karena di sini pasti diberhenti nih. Iya. Karena kita bikin umpan atau jebakan, trap buat mereka itu supaya mereka tuh seakan-akan di sini tuh nggak ada orang. Bener. Jadi ketika udah di sini, ini anggap nih kawan ini pede nih, wah nggak ada yang jaga. Nggak ada jaga. Ada nomor 2, ada nomor 11. 2 lawan 1. Ya kalau kita lemah banget ya lewat dia. Kalau udah lama banget mah itu urusan skill sih. Tetapi zaman dulu 2018 kita mainnya begini. Dan ini sesuai dengan Valencia juga, 4-3-3 tadi. Gila. Asik ya? Gila, gue abis ini anaknya bola banget nih. Gue ketemu teman-teman gue di tim, kita harus pakai Valencia. Kurang, kiper. Oh ya, kiper. Naik dikit. Oh naik. Jangan masuk sini. Ya enggak lah. Oh naik dikit ya. Dikit. Pada saat defense. Pada saat defense. Oke. Pada saat bola lagi nggak kita pegang. Kecuali di sini lagi ada ngopi atau Starling lewat mau ngopi ya kan. Tapi naik harus naik. Kalau bisa naik di kotak penalti. Kalau bisa takut kotak penalti. Atau dia lagi ngomong fotografer kan, biasanya fotografer di sini nih.
Karena sepak bola modern memang sekarang di Valencia juga, di sepak bola Indonesia, kiper itu harus bisa main juga. Iya. Sekarang ada berapa orang di lapangan? 10 apa 11? 11. Ketika lu pegang bola, 2 pegang bola, ini di press ya. Nomor 3 juga nggak bisa. Kasih siapa, Mam? Daripada bola hilang, kasih aja kiper. Kasih kiper back pass. Ya, kiper juga harus bisa minimal passing pendek lah. Passing kontrol lah tetap. Kita nggak minta umpan terobosan, umpan long, ala-ala Pirlo nggak. Umpan passing aja. Makanya kalau gue lihat di Liga Inggris tuh kiper tuh ikutan rondo. Ya nggak? Liga Spanyol lebih Iya. tepatnya. Enggak, gue bilang kan gue nggak peduli liga lain, gue hanya nonton Liverpool sama timnas. Kalau lu cari kiper yang bisa build up di Liga Inggris udah ada yang pernah Iya, assist. si Eduardo, terus Ederson, pelatih Ederson, terus Alisson juga pernah sih. ya Alisson lumayan. Dan sekarang Leeds, lu lihat Leeds kipernya buset udah kayaknya emang udah kayak jadi a part of team ya, bener-bener Iya. bukan cuma nangkep doang ya. Kalau kita di press ya ajak main juga kipernya. Kalau di Indonesia zaman dulu kayaknya kiper tuh ya kiper khusus refleks doang. Bagian nangkep. Padahal tadi kita udah bahas salah satu cara bertahan paling efektif adalah menyerang. Bagaimana cara menyerang paling efektif? Kita pegang bola. Jos, gokil. Mikir ya? Lagi mikir ya? Iya. Gue juga lagi mikir. Oke, siap. Nah, oh iya, kita belum bahas striker, Bang. Tadi kan udah wing. Sekarang kita terakhir bahas si 9, nomor 9 ini. Striker biasanya gunanya buat dia connect dengan 10. Biasanya dapat bola 9 balikin ke 10 pum. Oke. Pum. Jadi dia bukan tipikal yang lari sendiri, golin gitu, nggak kayak gitu ya kalau di 4-3-3 ya? Jarang. Kalau kayak gue di Liverpool kan 4-3-3 tuh ya. Itu si Firmino kan nggak pernah gayanya kayak begitu. Sekarang kalau bahas Liverpool, kita bahas Liverpool dikit karena Liverpool terus dari tadi. Ya iya kan gue Liverpool. Kalau menurut gua, siapa pemain Liverpool paling bagus 2 tahun terakhir? Mungkin lo bakal bilang gue bilang Firmino. Gue bilang Firmino lah. Gua juga mau bilang Gue ngerti Firmino. taktik coy. Karena apa? Gegen press bisa berhasil karena yang pressnya Iya, bagus. iya. Firmino Iya, semua itu. betul. Kenapa Mo Salah bisa dapat bola? Kenapa bisa Sadio Mane bisa dapat bola? iya, Karena Firmino dia ada di mana-mana. Betul. Karena dia yang berkorban selain Milner ya. Milner kayaknya masuk surga kayak Milner tuh. Dia paling banyak berkorban jadi back, jadi back tengah, ya, back kanan. semuanya lah pokoknya Semua, dia. serba Semuanya. bisa. Back kiri bisa. Tapi Firmino ini adalah kuncinya. Iya. Dia key buat gegen press itu tadi, buat press atas itu tadi Betul, dia. betul. Nah, salah satu fungsi di 4-3-3 itu adalah kalau kita lagi bertahan 4-3-3 formasinya bakal kelihatan 4-1-4. Oke. 4-1-4. 9-nya kemana? 9-nya biasanya free. 9 yang biasa menentukan kapan press, kapan kita keluar dari rumah kita ini. Kalau di Luis Milla dulu, the missing puzzle kita adalah Beto. Oke. Karena Beto, dia float, dia ngambang di sini, dan dia yang akan menentukan kapan dia press, kapan dia kesini, kapan dia kesini, karena dia pintar. Nah, disitulah nomor 9, fungsi nomor 9 di formasi 4-3-3 itu begitu penting. Firmino tadi yang kita bilang, Kawan-kawan. dia yang berkorban, nih kasihan banget, ini dia deserve jadi pemain terbaik juga. Iya. Firmino. Iya. Jadi kalau 4-3-3 berarti striker yang di sininya itu sebenarnya ya bisa dibilang dia adalah orang yang juga mengalirkan fungsinya sama kayak nomor 10 ya. Jadi dia bisa wall pass, dia hampir harus komplit ya. Bener nggak sih? Istilahnya pistol, dia ini adalah triggernya, Pelatuknya begitu. ya. Triggernya buat press kapan press. Karena kalau bola tuh udah di switch, kadang gue sebagai pelatih, kalau bola masih di center back, nggak perlu kita press. Karena sebahaya apa sih center back bisa bisa long, bisa mungkin dia long sini. Kecuali dia bisa kecuali long. dia Bonucci ya kan, kalau di Iya, Juve kan dia longnya bagus. Iya. Tapi kalau ya di liga-liga amatir kayaknya paling jauh sampai sini nih out. sini. Out lagi. Tapi kalau bolanya udah ke sini, Baru ya. Oke. press. Dan yang triggernya tadi pelatuknya 9 9. juga, ini kan ke sini, ini 9 nutup ruang sini berarti. Kadang 9-nya paling atas. Oh, oke. Tapi kalau gua sebagai pelatih, di sini ada lagi nomor 6 yang anggap ya, nomor 6. Iya, holding itu tadi Ya, dia bawa nih. Fullbacknya bawa. Terus dijaga sama sini. Nomor 9-nya harus jaga nomor 6-nya. Karena apa? Lebih baik yang pegang bola itu center back daripada pemain tengah. Karena lebih bahaya bola di sini apa di sini, Mau? Di sini lah. Di sini lah. Iya. Ya kan dia pegang bola, dia tembak ke sini kan. Oh, berabe kita. Kalau yang tembak center back,
paling long, kualitas bukan meremehkan Iya. kemampuan center back, Iya. tapi kebanyakan yang bisa passing kan pemain Iya, tengah. iya, iya. Nah, itu Apalagi masih di Liga Amatir. sangat vital nomor 9. Iya, iya, iya. Modern. Iya, iya. Modern football. Gokil. Mantap sekali. Jadi wah, ini gue yakin lo pada merefleksikan ya. Saya cocoknya gimana nih tim gue dan lain-lain gitu kan. Nah, mudah-mudahan dia semenjak nonton video ini jadi ngerti taktik, jadi kebuka cara pandangnya. Dan apa namanya, apalagi yang paling penting itu tadi, Villanesia itu tadi. Nah, sedikit gue tambahin, Mam. Walaupun kita percaya dengan Villanesia, Betul. walaupun gue percaya dengan sepak bola yang gue pelajari 3 tahun terakhir, tapi sepak bola itu nggak baku. betul, Sepak bola itu bukan ilmu pasti. betul. Sepak bola itu bukan 1 tambah 1 sama Bukan dengan fisika 2. ya, bukan fisika. IPS, balik lagi kita. Matematika dasar. Cocok kan anak Aljaber, IPS ilmunya nggak pasti. Aljaber. Coret-coret dikit, Mam ya. Silakan. Sepak bola itu bukan 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 Tetapi menurut gua sepak bola itu nggak pasti. Ada faktor lain, faktor X. X. Jadi menurut gua sepak bola itu 1 tambah 1X sama dengan 100. X-nya ini berapa? Berapa? Iya kan? Ya, pamer dikit nih kan. X-nya jadi Ini kan gampang X sama banget dengan kan, 100 kurangin 1, kurang 1, 99. Berarti X-nya 99. X sama 99. Berarti 99. Iya, iya, iya. Jadi nggak Pamer dikit. ini gampang banget. Gampang banget ini. nggak baku. Jadi Iya. kita tuh nggak boleh terpaku dengan satu hal aja, Iya, tetapi selalu berevolusi, selalu belajar, selalu ini. Fungsi striker pun dulu cuma cetak gol, cuma ini, tapi sekarang lihat Firmino Iya. buat press juga. Iya. Kiper dulu cuman latihan. Iya. Dulu gua waktu kecil gua karena tinggi disuruh jadi kiper, tapi latihannya berat banget, Mang. Enakan zaman sekarang kayak kiper 4-2, kucing-kucingan, Kucing-kucingan, ya kan? rondo. Karena sepak bola berevolusi, Iya, iya. nggak baku, nggak 1 tambah 1 Betul. sama dengan 2. Betul. Makin seru sih. Dan industrinya juga nggak bakal mati ya sampai hari akhir kayaknya nih. Gua nggak tahu hari akhir hiburan kapan. rakyat. Iya, hiburan rakyat. Semua kalangan bisa nonton. Betul. Semua kalangan bisa main kalau ada bolanya. Iya nggak? Ya. Kayak tadi kita bahas, semua orang bisa main bola, Mam. Iya. Tapi nggak semua orang bisa jadi pemain bola. Siap. Nah, buat lo semua para yang nonton video ini, yang punya tim di rumah, tapi kita lagi bahas sepak bola. Jadi yang punya liga, yang punya tim yang suka sparring, yang suka ya main-main lawan teman-temannya segala macam, udah mulai coba-coba pakai formasi deh. Iya. Kayak kadang-kadang kan kalau gue nih, Bang, lu cocok lu di mana? Udah main 4-4-2 aja dah gitu. Nah, sekarang gue berikrar nih pada diri gue sendiri kalau gue main pakai 4-3-3 Villanesia. Gila. Oh, gimana? Sini gue jelasin dulu 5 menit. Gue briefing. Atau kalau pakai kagak? Atau kalau strikernya banyak 4-4-2. 4-4-2 kalau itu 4-4-2. Jadi pokoknya udah nonton video ini harusnya lebih pintar dikit lah. Kalau nggak banyak-banyak minimal dikit lah. Tapi Karena tujuan main bola itu adalah untuk mencetak gol, untuk menang. Ya, bagaimana cara mencapainya? Ya itu tadi kita main cantik. Siap. Nggak bisa tiba-tiba kita menang. siap. Kalau perlu lu jadiin video ini nobar sama timnya. Ya nggak, Bang? Nobar biar lu nggak usah capek jelasin, biar Bang Bes aja yang jelasin tadi. Ya. Oke, itu aja video tentang 4-3-3 kali ini. Mudah-mudahan ada formasi-formasi berikutnya. Dan Bang Bes ada Instagramnya Bang Bes. Ya. Followersnya boleh ditambahin. Nah, terus juga Baru bayar tadi. Oh, baru. Enggak. Real follower. real followers. Udah centang biru nggak mungkin kalau beli dapat centang biru nggak mungkin. Nah, ada YouTube-nya juga Bang Bes namanya. Nah, kalau lo mau tanya-tanya atau mungkin lo mau ngundang beliau untuk coaching klinik ya, Bang ya? Oh, bisa banget. Bisa banget. Langsung aja mampir ke Instagramnya beliau Bang Bes. Terima kasih Bang Bes. Sampai Kolaborasi ketemu lagi. kita semakin seru ya kan. Mudah-mudahan lo semua yang menonton video ini kalau lo punya tim bisa cari sparring di ayo.co.id. Nah, terus juga nanti ada aplikasinya segala nih Bang nih. Ayo. Kelas. Nah. Keren banget deh. Pokoknya keren banget deh. Nah, tunggu aja gertakannya. Kalau kalian kayak gua zaman dulu, gua pengen main bola, Susah ya? susah. Nyari teman, nyari sparring. Nyari temen gua nggak ada. Gua kan bukan orang Jakarta ya. Nggak, nyari tim nggak ada, temen nggak ada. Nah, sekarang wadahnya ada, kita sediain, namanya Ayo. Betul. Lu bisa daftar situ, cari tim, cari lawan. Nggak perlu pusing nyari wasit, kayaknya wasit juga nanti akan disediakan. Ya, tinggal nambah fotografer kan, biar paten. Biar kayak pemain pro ya kan. Lagi nyundul. Lagi Padahal nggak kena bolanya. Padahal nggak kena. Bolanya mana nih kan? Tapi kan di gambar nggak bergerak ya kan? Iya. Ya kan ini bukti ini. Kalau zaman sekarang jejak digital. Ayo lo, jejak digital ya kan.
Oke, itu aja. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel Top Score TV. Mudah-mudahan lo sehat selalu. Dan juga nantikan video berikutnya gue sama Bang Bes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.